muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Dari mana mereka mendapat petunjuk? Contoh Umar merampas sebagian mushaf, merampas sebagian apa yang di tangan Fatimah itu yang dirampas Umar? Gulungan Quran yang belum dalam bentuk buku, belum dalam bentuk kitab, yang dirampas oleh Umar di tangan Aisyah, adiknya. Apa ini namanya? Su'ub. Su'ub yang dirampas oleh Umar di tangan Aisyah, Umar masuk Islam. Itu yang dimaksud laqad ansalna ayati mubainatin. Bukan masuk Islam karena mau kawin. Ini persoalan. Bukan masuk Islam karena ikut-ikutan, tapi masuk Islam dalam makna Islam yang masuk. Begini supaya lebih mudah. Mana lebih bagus? Ibu bapak melamar sebagai pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Kemarin kan banyak yang dipanggil ke istana, ada yang datang nggak jadi, bahkan sudah setengah mati jilat, diusir. Diganti maksud saya, ya diusir lah. Karena kalau watchdog itu kan bahasa politik tinggi sekali tuh, high political speech. Itu diusir dari istana. Watchdog, si pengamat tadi, anjing pengamat ini diusir. Sudah menjilat, lidah sudah tipis, diusir pula. Habis kau. Mana ibu bapak suka? Melamar jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Islam. Dia lebih mending bersahabat dengan kafir, masuk ke dalam gereja, tepuk tangan di dalam gereja, ketimbang dia bersahabat dengan saudara ini bahaya. Ini lagi musim sekarang ini. Saya dikirimkan seorang jenderal Natalan di dalam gereja, kemudian orang Islam yang main rebana, ustadznya pakai sorban warna hijau begini lagi, dilingkar di kepala sampai 20 biji. Ini bahaya, ini dengan kafir dia bersahabat, Muslim dia nggak suka. Itulah politik Kristen. Cerdiklah seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Matius berapa itu? Perjanjian Baru. Cerdiklah kamu seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Jadi memang dari awal diutusnya para nabi, kafir ini sampai kepada Nabi Muhammad gak pernah menang bertarung melawan Islam. Baik dalam pertarungan fisik, perang fisik, maupun dalam pergulatan argumen sains, kalah. Nah, bagaimana satu-satunya cara? Pakai orang Islam untuk hancurkan Islam. Ini yang menghambat orang masuk Islam. Ini yang menghambat. Saya ini ceramahnya kalau di YouTube paling keras kata orang, tapi kata saya enggak lah. Kata orang ceramah saya keras kalau di YouTube. Tapi saya alhamdulillah sudah ribuan mengislamkan orang. Bahkan kami sekarang ini dalam program membangun masjid di Kabupaten Karo. Ada 65 kepala keluarga yang masuk Islam. Sudah berdirikan pondasinya dengan Masjid Al-Hidayah Medan Tengah, Kota Medan. Itu tidak ada masjid biar satu, orang-orang kafir semua yang di bawah pegunungan itu diislamkan desa Sukamati, pancing dia dengan duit. Itu yang membuat orang ragu masuk Islam, karena banyak yang bersahabat, sehingga menyamakan antara Islam dengan agama lain. Nggak boleh bilang kafir dalam masjid. Loh, itu sama saja menghambat orang kafir masuk Islam. Berarti orang yang berkata begitu tidak suka orang kafir masuk Islam, dapat hidayah. Saya di Kristen di Papua sana 16 tahun saya pendeta di sana, saya nggak pernah kasih salam ke orang Islam. Memang saya keras. Disuruh rapat bersama dalam satu BKSAG, Badan Kerjasama Antar Umat, BKSUG, umat beragama.
Duduk di tengah situ hanya saya yang nggak mau pakai kopiah, pakai peci. Itu kan peci orang Islam, bukan. Ini nasional. Saking kerasnya saya. Keluarga saya, kok bisa masuk Islam kau? Bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari mana saya tahu? Bukan di Indonesia saya tahu Islam. Kalau saya tidak berangkat ke negeri di mana Isa dilahirkan, saya nggak tahu Islam itu betul. Kenapa? Karena sudah budaya kita di Indonesia ini menyamakan agama. Di belakang-belakang baru kita ngomong Islam itu domba sesat. Di belakang-belakang juga orang Islam ngomong Kristen itu kafir. Kenapa tidak dengan dakwah begini? Begitu kan? Lebih baik. Dan itu nggak bisa dipidana. Kristen juga jangan lapor ke polisi, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum Tuhan. Kalau kurang jelas alamatnya kan mesti ada kode pos. Assalamualaikum Yesus. Ini Yahya kurang ajar betul. Coba dihukum dia. Dia kan keliling Indonesia pakai mobil. Gulingkan mobilnya. Sampai hari ini belum terguling saya. Hidayah yang kami terima, yang kami dapati beda dengan ibu bapak. Kami pelajari detil-detilnya, sedetil-detilnya. Sunat. Usai disunat, dibaringkan di tikar sembahyang sajadah, datang kelompok Yahudi ingin mengeksekusi ibunya karena dianggap telah menodai kesucian budaya adat istiadat agama Yahudi, Yudaisme. Maka dipanggillah Maryam itu, diinterogasi, siapa ayah dari anak ini? Maryam katakan tidak ada ayahnya. Wallahi, setelah mengikuti rangkaian ritual orang Yahudi, yang pertama mereka datang, Isa mulai berkata dalam surat Maryam ibunya, qala ini Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bisolati wa zakati madumtu hayah. Isa katakan, saya ini hamba Allah. Atanial kitab, Allah memberi aku kitab. Waja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bisolati wa zakati madumtu hayah. Sekarang saya mau tanya kepada ibu bapak. Saya mau tes mana yang mu'alaf ini. Nah, di ayat ini akan terlihat mana yang mu'alaf. Waktu Nabi Isa bilang begitu, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Belum. Pastikan dulu, belum. Sudah atau belum? Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Buktinya sampai sekarang masih ada. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 576 tahun. Al-Masih dalam bahasa aslinya Yesus Hamasya, dilahirkan 6 sebelum Masehi, Muhammad 20 April tahun 571. Waktu Isa menyampaikan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir. Kakeknya pun Abdullah Muttalib belum lahir. Bayangkan, janji yang 576 tahun terbukti kemudian. Ini memang betul-betul keluar dari mulut Nabi. Jadi kepala, makanya biar sudah ulama kadangkala pandang enteng dengan iman Islam. Bicara tentang iman Islam, nggak usah jauh-jauh. Di tembok di buah bangunan masjid ini saja, Baitul Haq, temboknya ini kuat kokoh, tiangnya apalagi kokoh kelihatan. Kalau kita robohkan masjid ini, mana lebih lama? Kita robohkan dinding dan temboknya, atau kita gali tiang rajanya, pondasinya? Mana lebih cepat? Pukul dindingnya, tiangnya, ataupun pondasinya kita gali? Kalau pukul tiang dan temboknya, lama masjid ini roboh. Tapi kalau kita hantam segi 4 bangunan ini, mulai dari pondasi ujung ke ujung 4 letter-letter, dia mulai berputar dari 4 sudut. Kita bongkar bangunan ini dari pondasinya, roboh dalam hitungan jam. Jadi selama ini mohon maaf,
bangunan pondasi keislaman kita memang sudah salah dibangun di atas pondasinya. Makanya ada peluang bagi orang-orang kafir untuk memurtadkan umat Islam. Selalu menghubungkan antara Isa dengan Yesus, Yesus dengan Isa. Dan ibu bapak percaya itu. Ini persoalannya. Sedangkan fakta tentang kelahiran Isa yang sekarang dirayakan orang Kristen hari ini, bukan saya yang ngomong. Profesor Dr. Abineno, teolog Kristen terkemuka di dunia. Siapa orang Kristen, pendeta Kristen nggak kenal pendeta Abineno? Dosen terkemuka tentang mata kuliah dogmatika. Dia mengatakan sampai hari ini kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Tahun 2016 pernah ada ulama fatwa MUI menurunkan fatwa mengucap selamat Natal haram. Haram itu artinya apa? Dosa. Penuh saya punya handphone ditanya oleh jamaah seluruh Indonesia, betulkah itu Ustaz? Menyebut selamat Natal itu haram? Enggak, sejarah tidak ada kebenaran. Lupakah kita dulu tahun 2009 ada orang Surabaya yang mengaku pahlawan Supriyadi, orangnya kurus berkacamata. Geger Indonesia dihadirkan di depan publik, ada yang percaya, setengah percaya dan tidak percaya. Dia mengatakan bahwa dia adalah pahlawan Supriyadi. Lalu dipanggil, diinterogasi. Betul Anda seorang pahlawan Supriyadi? Diperiksa secara forensik. Tulang, urat, dagingnya ketahuan dia bukan Supriyadi. Karena sejarah selalu meninggalkan jejak usia. Di sini Bapak Ibu harus tahu, Isa yang ada di zaman para nabi bukan Yesus yang dituhankan orang Kristen. Itu perlu digarisbawahi. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh Romawi kuno. Sifat agama mereka politeisme, menyembah kepada banyak Tuhan. Poli itu dalam bahasa Yunani banyak, poliklinik, banyak klinik. Bahasa medikal itu kan, bahasa medis itu kebanyakan dari Yunani. Jadi ibu bapak, saya mendapatkan Islam ini satu yang saya bilang, kalau sampai ada satu ayat saja Isa atau Yesus Hamasyah merisalahkan tentang Muhammad, saya akan tinggalkan Kristen. Begitu saya buka ayat ini di Al-Quran, 8 tahun saya buka tutup, Masya Allah, ini baru namanya firman. Berfirman tahun 1 sampai tahun 1441 Hijriah, Al-Quran tidak pernah berubah. Bible Kristen setiap saat berubah. Matius bilang salto ke kanan, Markus bilang jungkir ke belakang, Stefanus bilang lompat ke depan, Tetanus bilang jungkir ke belakang. Bingung. Orang Kristen itu cuma ngangguk-ngangguk aja di dalam gereja. Agama Kristen itu bukan agama samawi, agama Yesus dilahirkan. Itu Abineno yang ngomong, pendeta terkenal. Bukan Esra Sorrow yang di pinggir hutan sana itu, enggak, bukan kelas lah itu. Jatuh harga diriku kalau mau tantang itu. Apa kesimpulannya ibu bapak? Haram? Saya nggak haram, sampai hari ini nggak haram. Tapi kalau kita umat Islam, orang Kristen aja nggak tahu, lalu kita ikut-ikutan, bukan haram, sama-sama goblok dengan kafir. Itu keras tapi ilmiah, keras tapi punya argumen. Jangan keras tak punya argumen. Itu haram tidak,
Masa ucapkan Natal haram? Ya kita kan dilatih Iqra, betul? Nunnya kita ganti kok, begitu. Tetangga saya Bambang di Cibubur, Ustadz, saya nggak enak ya tiap 25 Desember diundang di perusahaan, saya harus beri sambutan. Kalau sambutan pasti ngucapin Natal. Ya ente kan belajar Iqra, Bang. Betul, saya belajar Iqra. Maksud Ustadz, nun ente ganti kok. Nunnya diganti kok, selamat nun, berubah dia. Jadi bilang kepada bos, setiap saya mohon maaf Bu, memberikan sambutan, tapi mohon maaf mungkin kurang lengkap kosakata saya karena saya lagi sariawan. Memang hadapi ular harus lebih licik daripada ular. Jadi waktu berdiri jangan bilang Natal, kan belajar Iqra kita semua. Nunnya diganti kok, baknya juga diganti kok. Jadi ucapannya, lafaznya begini karena sariawan. Selamat hari Natal dan tahun Garu. Sudah jelas itu. Selamat hari Gatal dan tahun Garu. Karena kalau Natal, kalau Gatal Bu harus di Garu. Kenapa ente sedih? Nggak ada yang haram, nggak ada yang haram. Ngucapin Natal itu nggak ada yang haram. Jangan terpancing kita. Saya nggak jadi pancing-pancing kita supaya merontak. Kita doain deh orang-orang yang masuk Islam yang berguna bagi Islam. Bukan masuk Islam karena mau kawin, bikin repot, datang ke masjid, kotak amal. Sudah jelas ya. Jadi Islam tidak membutuhkan kuantitas, Islam membutuhkan kualitas. Yang orang Islam tidak tahu, antum yang dari kafir jelaskan kepada mereka supaya jadi tahu. Jadi begitu Isa sampaikan itu, Yahudi belum akui kalau Isa ini bagian dari agama Yudaisme. Karena pola kehidupan Yahudi itu sama. Ibu bapak mau tahu, Yahudi itu agamanya sampai sekarang ini bukan Taurat kitabnya, Talmud. Di bawah pengaruh dari 3 kitab, susunan kitab yang pernah dibawa para nabi, sebut Tenach, Torah, Nebi'im, Ketubim. Yang dipegang oleh Yahudi sekarang adalah Talmud. Tulisannya kanan ke kiri, abjadnya mirip sekali, hampir mirip dengan Hijaiyah. Makanya kalau Yahudi menyebutnya rumah sembahyang, Bet Tepilah, menyebutnya rumah pendidikan sekolah, Bet Hamidros. Orang Arab menyebutnya madrasah. Hampir sama. Saya, ana, anta, kamu. Itu bahasa induk, bahasa ibu mereka. Bahasa ibu orang Yahudi bahasa Arab, Arabik. Orang Yahudi ketemu orang Arab bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesade, kofres, shimtau. Dari mana kata Christ itu? Kok nggak ada, sedangkan abjad Ibrani nggak ada huruf C. Dari mana kata Christ itu? Dari mana? Yeshua Hamasya. Lalu dia berubah menjadi Lesos Christos. Diperkecil maknanya lagi dalam sebuah kata bentuk, Yesus Kristus. Makanya saya masuk Islam. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Beginilah ceramah kalau orang capek ya. Umat Islam belum datang, Allah sudah katakan kepada Moses di Gunung Tursina, umat Muhammadin. Jarak antara Musa saja dengan Isa 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Total antara Musa, nubuah, risalah yang disampaikannya sampai kepada Nabi Muhammad 4076 tahun. Jadi umat Islam ini nubuahnya sudah lama disampaikan oleh para nabi, akan datang umat Muhammadin. Umat Muhammad. Kita nggak usah sedih kalau lihat saudara-saudara kita di Uighur itu disiksa. Kita berdoa saja, minta kepada Allah, hentikan kezaliman ini dan jangan sampai terjadi di Indo. Karena sudah ada bibit di Indonesia ini, sudah ada bibit. Bibitnya apa? Mengadu domba antara ulama A, ulama B, organisasi Islam A, organisasi Islam B. Makanya saya dari awal masuk Islam nggak pernah bergabung dengan NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, Wahabi, macam-macam aliran, nggak pernah. FPI, apalagi satu, Ansor,
Banser, Banseret, itu nggak pernah saya bergabung. Nggak pernah. Kemana-mana saya sendiri berdakwah, sendiri, cuma dengan bini anak. Dari dulu masuk Islam sampai hari ini, dan nggak pernah minta orang Islam bela, cukup doa. Nggak pernah. Mana ada puluhan ribu yang masuk Islam? Medan sana itu sudah mulai banyak orang yang tertarik dengan Islam karena menerangkan tentang Islam, bukan menerangkan mazhab Islam. Kafir itu pintar sekali, hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya perhatikan, kita berkelahi bukan dengan kafir. Kafir di belakang pegang remote, dia main tekan, ini yang kita pilih, ini adu dengan ini, si A adu dengan si B adu dengan si C. Tapi ada satu persoalan lagi yang saya bilang tadi, Uighur sampai ke Indonesia. Apa itu? Yang anti Pancasila, yang anti NKRI, yang anti Undang-Undang Dasar 45, yang anti Bhinneka Tunggal Ika, apalagi tentang Pancasila. Dari sejarah yang anti itu adalah PKI, bukan Ustadz. Kenapa kita nggak bisa jawab begitu? Yang dari awal anti PKI adalah anti Pancasila adalah PKI. Jadi dia pura-pura saya Pancasila, padahal dia PKI. Begitu. Begitu juga dengan orang yang apa itu, yang tidak suka Islam bersatu. Siapa lagi kalau bukan kafir yang bermain? Siapa lagi? Udahlah, dunia ini kalau 200 tahun dia bertahan, hebat sekali dunia ini. Jangan ibu bapak kira nggak ada, itu kiamat ada. Siapa tahu esok subuh, siapa tahu besok siang. Sudah aneh sekali dunia ini. Saya aja tadi lewat di pinggir tol itu, petir menyambar. Allahu Akbar. Saya bilang sama istri saya, ini kawan, kalau kiamat lebih daripada ini. Nafkatul fasa, nafkatul sa'ak, nafkatul ba'aj. Tiupan sangkakala pertama mematikan, menakutkan, mematikan, dan tiba pada hari kebangkitan. Jadi itu. Ini kalau terjadi kiamat, tidak ada sisa kita ini. Gempa aja biasa kita sudah lari kocar kacir. Orang yang zolim makin zolim, orang yang takwa makin takwa. Jaga saja ibadah kita kepada Allah. Apalagi sudah nenek-nenek, jagalah hati ini. Di balik hati itu kan ada lapisan kedua. Apa? Orang bule bilang apa tuh? Feeling atau naluri. Di lapis ketiga ada lagi satu, sukma. Ini jangan sampai mati ini sukma ini. Karena kalau sukma sudah mati berarti hati jadi busuk. Itu. Iya Pak, apalagi sudah tua-tua ya. Ya Bu ya, Bu. Di antara ente itu yang sudah tua-tua, kalau sudah nenek-nenek itu kan kaki kanan sudah dikubur. Baiklah menjaga sukma, jangan sampai mati. Karena kalau sukma sudah mati, hati jadi busuk. Jiwa raga jadi mati, sukma busuk. Hati mati. Bolak-balik saja di situ, Bu. Ya. Orang ini susahnya di Indonesia kan goblok tapi sok pintar. Ini persoalan. Jadi nggak usah ditanggapi. Nanti bicara tentang Nabi Muhammad. Bapak tahu nggak Nabi Muhammad itu dalam syair Talmud Yahudi? Nabi Muhammad itu orang yang kalau berjalan, beliau itu tingginya nggak tinggi Rasulullah itu dalam sejarah Ahmad bin Abdullah itu dalam kitab syair Talmud Yahudi itu, Muhammad itu yang tahu tentang Nabi Muhammad kan banyak pendeta yang tahu. Bapak belum tahu. Kami justru paling tahu. Dan pendeta-pendeta di luar sana banyak yang tahu tentang Muhammad. Badannya, postur tubuhnya, akhlak perangainya, wajahnya kemerah-merahan, bibirnya kemerah-merahan, rambutnya ikal berderai sampai ke bahu, rapi rambutnya, tidak terbongkar begitu ya. Karena orang Indonesia ini kalau rambut sudah besar kan biasanya banyak kutu itu Bu ya. Enggak, memang tanyalah yang banyak rambut sini. Itu beli samponya harus banyak itu ya. Kalau saya debat katanya di Sidoarjo, ya nggak jadilah, terlalu ribut. Jangan cuma Esra Soro, maksudnya satu Indonesia, dilihat langsung live, itu bagus, tantang. Apalagi mau hari Natal begini, kasihan ya. Lompat sana, lompat sini, pingsan sana, pingsan sini. Saya dengan istri kalau ketemu di jalan, lihat Bu, Allahu Akbar, kasihan Mak ya.
Kasihan sebenarnya. Jadi kami ini berdakwah bukan benci, sayang. Marilah masuk Islam. Tidak ada yang mau berkelahi dengan kalian. Masuklah Islam, selamat kalian. Tapi juga jangan semua. Kalau semua sudah masuk, siapa yang jadi kayu api, kan begitu. Susah juga bakar nasi, bakar apa air, berebus air, tidak ada kayu bakar. Itulah tadi Al-Quran mengatakan, inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Kami sediakan, kata Allah, bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Saya kira ibu bapak, ini sudah malam, saya juga akan beristirahat. Saya baru tiba dengan anak istri, belum istirahat kami dari pagi, bahkan dari subuh. Hanya istirahat, mampir sholat aja, minum kopi. Itu kopi saya masih ada saya bilang, Mbak, ditaruh di botol aqua saja, masih ada di samping mobil, di dashboard itu aja saya pompa-pompa, vitamin saya itu. Ini saya merasa dulu kopi yang disediakan panitia ini. Nggak, di samping peminum kopi, saya juga sengaja suruh bikin kopi sebagai detektor. Ini kan untuk mendeteksi keikhlasan panitia dari sini. Anak sarap, gahwa, bismillah. Oh iya, cuma ada pahit-pahitnya sedikit. Artinya mungkin kenapa cepat sekali ceramah, mungkin begitu. Kalau sudah minum kopi begini, saya tambah 1 jam lah. Ini sudah malam, insya Allah besok di mana Erwin? Nah, ini batiknya mahal ini, dikasih Pak Jokowi ya, waktu kampanye kemarin. Iya Win, ini dikasih Pak Jokowi waktu kampanye kemarin ya. Di mana Win? Masjid Solihin. Masjid Solihin, jalan mana? Jalan Tabak sekarang. Ini saya mau cerita Pak, saya ditunjuk GPS Baitul Haq yang di depan sudah tutup, yang di pinggir jalan. Saya gedor-gedor, cari apa Mas? Saya bilang mau cari jamaah, sudah pulang ya. Jamaah apaan? Masya Allah, alhamdulillah dia kenal saya juga. Habis itu dia nggak marah, dia dekati. Pak Ustadz Yahya dari mana Pak? Saya bilang saya mau ke Masjid Baitul Haq. Bukannya di sini Pak, yang di kompleks di dalam. Biar saya antar Pak, nggak usah diantar, saya bilang, biar saya sendiri. Erwin punya GPS yang betul itu rupanya, Google Maps. Saya ketik Masjid Baitul Haq Ketintang, Surabaya. Di situ dia bawa, kosong, sudah gelap. Istri saya bilang, memang kita lambat sih Pak. Iya deh ya. Soalnya gedor-gedor pagar, datang yang penjaga di situ. Wih, cari apa Mas? Itu jemaah mana? Jemaah Tabligh Akbar. Sudah pulang ya? Tabligh Akbar apa? Begitu dia dekati, dia lihat, ya Waloni ini. Dari mana Ustaz? Saya bilang mau pergi ke ceramah. Di mana ya? Bukan di sini, di dalam sana. Nah, langsung kami masuk ke sini. Ada pengajian juga di apa situ. Setiap kali saya bikin pengajian pasti ada juga pengajian Win. Kayak baku-baku saing kita ini. Memang ini kasihan kita ini, lihat rezim ini. Kasihan aja kita, bukan takut, kasihan. Kasihannya apa? Ekonomi tidak bertumbuh. Investor tidak ada berkah negara ini kalau begini terus. Tunggu sajalah, walaupun Prabowo dipanggil jadi menteri. Kan siasatnya supaya ada investor masuk. Tunggu sajalah, kalau begini Islam diganggu-ganggu terus, jangan harap Indonesia ini akan maju. Kita berdoa saja, semakin banyak orang yang mencintai masjid, semakin banyak orang-orang kafir yang memeluk Islam. Itu aja kita doain. Gak usah kita ikuti irama politik. Anggaplah orang tua itu. Istri saya saja, saya bilang kalau takut, tutup matanya. Tutup mata dengan sarung di belakang. Ya Pak, tidak bisa tutup, sama saja terlempar-lempar juga ini. Kami sudah pernah dicegat di tengah jalan, dikeroyok sampai, Masya Allah, tinggal mana jamaah tahu, jamaah sudah tertidur di subuh-subuh hari. Sudah sering kami hadapi. Mati yang belum. Nggak pernah saya lapor ke jamaah, si A aniaya saya, ayo kita bunuh dia. Nggak, jangan. Sudah begitu resiko. Apalagi cuma harta. Jangan. Kami kesana kemari itu nggak ada berpikir begitu. Kalau mau pikir begitu jauh sekali. Saya baru tiba dari Medan, masih capek, mendarat bawa mobil. Makanya saya tidak mau pakai sopir. Kalau nggak percaya di antara jemaah ini, coba saja
Satu kali saja ikut. Ayo, satu kali aja ikut. Dari Surabaya pernah ke Situbondo. Orang Surabaya sini. Siapa namanya ini? Yang tinggal di pelabuhan itu. Tapi masih ada keturunan Bugis. Pagi saya bangunkan, ayo, kita jalan lagi, Sarip. Ustadz, tidak, saya ada urusan ini. Sendiri saja pergi. Tidak mampu saya, kasihan, tolong. Saya bilang, kenapa Sapo? Ayo, katanya kamu kawal saya. Tidak mampu Ustaz. Mau pergi ceramah di Masjid Al-Jihad yang di Situbondo itu, yang di pinggir jalan. Muhammadiyah punya itu. Nggak mampu, keliling satu malam, pulang ke hotel, cuma ngobrol, tidak tidur. Subuh isi, langsung berangkat lagi ke sana. Nggak mampu dia, sudah pucat sekali mukanya. Saya bilang, minum kopi, sakit asam apa lambung. Makanya saya sudah terbiasa, vitamin saya kopi. 13 tahun nggak pernah terkapar di rumah sakit. Antum tidurnya 8 jam, 6 jam semalam. Wallahi kami ini tidur paling tinggi 3 jam selama 13 tahun, nggak ada penyakit. Kopi, kau pernah ikut saya berapa celet saya hantam kopi, dan tidak pernah pahit, manis. Manis, gulanya harus manis, gulanya banyak. Ini kita umur baru 30 tahun, jangan pakai gula. Kok takut sama gula? Orang Islam takut sama gula. Innalillahi. Saya justru kalau tidak manis, saya akan bilang, kau terlalu pelit. Ini yang begini nih, bagus manis begini. Ini sudah berapa ini? Sudah ke 37 ini, sudah ke 37 gelas. Itu masih ada di mobil itu, tergantung-gantung. Kopi semua, pahit. Ini manis, cuma nggak pahit memang. Tapi kan ditambah-tambah lah sedikit. Ya, hotel mana Win itu? Namira. Oh iya, di Namira. Itu hotel Prabowo. Setelah Jokowi baru Prabowo. Amin ya robbal. Nah ini bola kan begitu pasti. Setelah Pak Jokowi baru Pak Prabowo jadi presiden. Jadi sudahlah, stop, kampret, cebong, stop lah. Ya, bina, didik lagi. Kita lihat saja, kita jadi penonton aja. Lihat orang tua kita kerja. Kalau dia jatuh, ya alhamdulillah, biar aja lah. Kan banyak yang ganti, maksud saya. Banyak yang ganti, ya. Karena tidak boleh mendoakan orang zalim. Man da'a li zalimin bil baqai faqad subhan yusallahi fil ardi. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, sama saja mendurhakai Allah di muka bumi. Jadi jangan doakan umur panjang, doakan cepat mampus. Ya. Itu dia. Kalau nggak ada di hadis jangan, tapi kalau ada mainkan, hantam. Takutlah hanya kepada Rasulullah. Ayat-ayat Quran dan hadis. Kitab undang-undang nggak usah dipakai. Masa saya benci Erwin, saya dihukum. Pasal mana? Ini kalau orang bisa menjawab kepada hakim, hakim pun akan nggak bisa pakai asumsi juga. Setelah fakta yuridis sudah dikemukakan, tidak ada saya benci seseorang jadi pasal ayat untuk menghukum saya secara pidana. Itu nggak benar. Kalau delik aduan ada, delik umum ada. Seperti kemarin saya robah, Tuan Guru Bajang, saya bilang Tuan Guru Bajingan. Nah itu dilapor. Itu bukan delik umum, delik aduan. Jadi harus mengadu. Pak Maruf. Nah sekarang sudahlah, Rajal sudah pakai celana, sorban sudah lepas. Nah ini sudah lepas handuk, lempar handuk. Kalau atlet sudah lempar handuk. Jadi Rajal sekarang sudah tenang-tenang, sudah tercapai tujuannya. Nampak sekali muka Pak Maruf bahagia sekali setelah melepas sabuk gelar sebagai juara WBF. Sudah melepas gelar. Ini kan kita ini apa namanya? Saya nggak berdiri UKI itu. Diakreditasi oleh Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Saya yang mendirikannya. Saya serahkan kepada Laurentius Renel, Pendeta Abraham Maudoma, Pendeta Andris Chu, dan Pendeta Imbir. Ada beberapa pendeta di dalam buku ini, semua teman-teman saya. Tapi saya sarankan kalau Saifuddin menulis buku, bukunya harus resmi, punya barcode begini, supaya terdaftar pada kepustakaan. Baru itu bilang orang betul-betul mendapat kebenaran. Jadi setiap orang masuk Islam suruh bikin skripsi, bikin disertasi. Alhamdulillah, saya menulis buku bukan cuma 1 judul ini, sudah 19 judul. Suruh juga dia tulis. Lelah begini saya menulis. Ini di Polda, yang pertama kali laku keras ini di Polda Jawa Timur. Saya dibawa oleh siapa itu?
Sekarang sudah AKBP kalau nggak salah. AKBP Hussein, orang Arab yang tinggal di belakang sini, di samping masjid apa itu besar itu? Al-Falah. Masjid ini, Masjid Agung apa? Al-Akbar. Dulu saya sering dibawa oleh Kiai Munir di situ. Khutbah Jumat di situ, ceramah zuhur di Al-Akbar. Dan itu buku ini paling banyak laku di Polda. Apa itu? Karena saya sering kajian di situ. Sekarang setelah Pak Jokowi ini saya sudah dilarang diundang di situ. Dianggap radikal saya ini. Ya baguslah kalau dituduh radikal, asal jangan dituduh teroris, kan begitu. Nggak apa-apa, dituduh radikal tapi untuk kebaikan, bukan berbuat tindak pidana. Kita dilarang untuk melakukan tindak pidana. Ya, kita tidak menghafal Pancasila itu, tapi kita mengejawantahkan dalam konteks iman Islam. Pancasila tidak boleh dibandingkan dengan Al-Quran, karena segala kebaikan dalam rumus falsafah Pancasila tidak berbentuk ideologi. Pancasila itu bukan ideologi, Pancasila itu adalah falsafah, dan semua silah dalam Pancasila adalah merupakan referensi dari kalimat Al-Quran. Makanya nggak boleh dibanding-bandingkan. Nah, ini nenek-nenek ini yang suka banding-bandingkan ini. Ya, kita doakanlah supaya yang di belakang ini generasinya nenek itu sukma tetap terjaga, sukmanya jangan sampai mati sehingga hatinya menjadi busuk. Nah, itu saya kira gitu. Ya, Bapak Ibu, jadi bukunya ada di mobil. Bagi yang berminat untuk mendapatinya, silakan ambil saja. Saya mau lanjutkan minum kopi dulu. Jam-jam begini saya istirahat, karena saya dari Medan kemarin belum istirahat satu keluarga. Saya tinggal di Jakarta, di Cibubur. Tapi jadwalkan ini kan kakak saya dari kampung, Kak Santri ini. Santri Maili ini kakak saya dari kampung. Rumah dengan saya dengan beliau itu bertetangga. Coba tanya, bagaimana tegasnya ayah kandung saya. Bapak saya tentara itu. Kalau salah kita, pergi ke sekolah aja, kaki diangkat di kepala, tangan di kepala, ucapkan Pancasila. Yang paling ditakuti di kampung itu ayah saya. Beliau tentara yang paling disiplin, ayah saya. Jadi saya ini anak angkatan darat. Ayah saya tentara dan dididik dengan cara militer kami. Jadi kalau cuma digertak-gertak dengan hukum itu enggak lah. Kami yakin, kami cinta NKRI, kami cinta Pancasila. Sedangkan Pancasila itu cuma dijadikan alat politik untuk mengadu domba sesama Muslim. Percayalah, kami akan tetap berjuang, akan menegakkan Islam ini dengan tidak ada kelompok manapun. Kami rela, apapun terjadi dalam hidup kami tetap menegakkan Islam sampai akhir hayat kehidupan kami. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini akan beri kita dampak positif bagi kemajuan iman, terutama kehidupan kita di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana